Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi ya pada tatap muka yang ke-6 ya, ini kita sudah masuk pada tahap penyesuaian. Ya jadi nanti, di tahap penyesuaian ini, ya diharapkan, kalian itu nanti dapat, memahami ya, bagaimana penyesuaian itu, ya. Jadi, sebelum memahami yang namanya jurnal penyesuaian itu, kalian harus paham dulu apa itu konsep penandingan dan kaitannya dengan asumsi periode akuntansi. Lalu, membedakan ya pencatatan akuntansi berbasis kas dengan berbasis akrual. Oke, nah ini yang saya katakan tadi ya, eee, konsep penandingan, ya kan. Nah, pada akhir periode akuntansi, ya biasanya setiap entitas atau perusahaan itu akan menyusun yang namanya laporan keuangan. Hal ini dalam rangka memenuhi asumsi dasar periode akuntansi, di mana untuk keperluan pengukuran kinerja, setiap perusahaan itu harus melaporkan hasil kegiatan operasinya secara periodik. Ya, di mana periode pembukuan perusahaan ini yang akan dilaporkan dapat dibagi ke dalam beberapa periode, ya. Dengan menggunakan konsep periode akuntansi ini atau yang sering kita kenal dengan sebutan accounting period concept, ya, bagian akuntansi atau seorang akuntan ini harus berhati-hati, ya, dan setepat mungkin menentukan berapa jumlah pendapatan dan beban yang harus dilaporkan di dalam laporan keuangan. Gitu. Nah, dalam menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban ini, terdapat dua pilihan yang tersedia, ya, yang dapat dijadikan dasar pencatatan oleh seorang akuntan. Apa itu? Yang pertama cash basis, yang kedua apa? Accrual basis. Kita bahas. Nah, cash basis ini adalah pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laba rugi dalam periode di mana kas diterima untuk pendapatan atau kas dibayarkan untuk beban. Ya, jadi pendapatan dan beban ini akan dilaporkan pada laba rugi dalam periode di mana kas itu diterima, kan? Itu untuk pendapatan, di mana kas itu dikeluarkan atau dibayarkan untuk beban. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi pendapatan dan beban yang akan dilaporkan dalam laba rugi adalah transaksi-transaksi yang melibatkan arus kas masuk untuk pendapatan dan arus kas keluar untuk beban. Nah, nanti besarnya laba bersih atau net income atau rugi bersih atau net loss itu yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dan beban akan menunjukkan jumlah kas bersih yang dihasilkan. Ya, atau net income atau jumlah kas bersih uang kas yang harus dikeluarkan ketika, dia itu sebuah perusahaan itu mengalami yang namanya kerugian. Nah, contohnya, dengan menggunakan dasar pencatatan cash basis, diperoleh jumlah pendapatan selama satu periode itu sebesar 100 juta. Itu berarti ada uang kas masuk. Nah, sedangkan bebannya selama periode itu sebesar 20 juta uang kas keluar. Nah, jadi besarnya net income-nya berapa? Ya 80 juta. Itu diperoleh dari mana? Ya pendapatan dikurangi beban. Nah, 80 juta inilah yang identik dengan jumlah bersih uang kas yang dihasilkan atau masuk, ya. Nah, itu untuk cash basis. Nah, sedangkan accrual basis ya, ini adalah apabila pencatatannya itu berdasarkan accrual basis, maka pendapatan maupun beban itu akan dilaporkan dalam laporan laba rugi itu dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi. Kalau tadi kas, di sini beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan, lihat, tanpa memperhatikan arus kas masuk ataupun kas keluar.
Ya, kalau tadi memperhatikan mengenai kas yang masuk dan keluar, ini tanpa memperhatikan. Yang penting di mana periode pendapatan dan beban itu terjadi, ya. Nah, lihat, accrual basis mengakui pendapatan pada saat dihasilkan, walaupun kasnya itu belum diterima. Beban diakui dan dicatat pada saat terjadi, walaupun pembayaran belum dilakukan ataupun sudah dilakukan, begitu ya. Walaupun belum dilakukan pembayaran, begitu. Nah, contoh contoh, ya, contoh accrual basis. Dalam perusahaan jasa, bahwa pendapatan akan segera diakui begitu perusahaan telah memberikan jasanya kepada pelanggan. Ya, baik apakah sudah diterima pembayaran ataupun belum, perusahaan yang telah memberikan jasanya tersebut akan langsung mengakuinya sebagai pendapatan. Ingat yang kemarin ya, akan langsung mengakuinya sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana jasa tersebut telah diberikan kepada si pelanggan. Demikian juga ya dalam perusahaan dagang, apabila perusahaan menjual barang dagangannya kepada pelanggan, maka perusahaan akan langsung mengakuinya itu sebagai pendapatan. Tidak peduli penjualan itu secara tunai ataupun kredit, ya, tetap langsung diakui sebagai pendapatan, ya. Perlakuan yang sama juga berlaku untuk beban. Beban langsung diakui dalam periode di mana beban tersebut memang sudah terjadi meskipun belum dibayarkan atau belum ada uang kas yang keluar. Ya, begitu. Sama ya, baik pendapatan maupun beban. Contoh, contoh ya, contoh. Ada beban gaji yang terhutang yang belum dibayarkan, pada saat perusahaan tutup buku. Ya, misalnya dia tutup buku itu 31 Desember 2018, ya. Nah, haruslah tetap diakui atau di-accrue sebagai beban tahun 2018. Karena apa? Karena perusahaan telah menggunakan jasa karyawannya di tahun 2018 juga. Jadi dalam hal ini perusahaan memiliki beban gaji, ya utang gaji begitu ya. Nah, utang gaji kepada karyawan, ya. Nah, tetap itu akan diakui sebagai beban tahun 2018 karena ya perusahaan telah menggunakan jasa karyawannya itu di tahun 2018. Meskipun ya, nantinya belum dibayarkan hingga tahun 2019. Jadi, karena perusahaan telah menggunakan jasa karyawannya pada tahun 2018, maka pemakaian jasa karyawan di tahun 2018 itu haruslah menjadi beban di tahun 2018 juga, bukan di tahun 2019. Ya, jadi harus diakui ya sebagai beban tahun 2018. Nah, begitu contohnya. Nah, jadi dengan accrual basis, beban-beban yang terkait dengan penciptaan pendapatan ya haruslah dilaporkan dalam periode yang sama di mana pendapatan tersebut diakui. Ya, konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait periode yang sama, itulah namanya prinsip matching konsep atau konsep penandingan. Ya, di mana pendapatan, dan beban itu harus diakui dalam periode yang sama. Nah, contoh, lihat, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agen kerupuk berhasil memperoleh omset penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 400 juta. Nah, berdasarkan matching konsep, ya perlu ditegaskan bahwa omset ya, omset penjualan ya sebesar 400 juta itu pasti diperoleh dengan mengeluarkan pengorbanan sejumlah tertentu gitu, ya sejumlah tertentu. Pengorbanan-pengorbanan itu bisa berupa apa ya, harga pokok penjualan, beban gaji karyawan, beban sewa gedung, dan beban-beban lainnya, ya. Nah, beban-beban yang terjadi inilah yang turut menciptakan omset itu ada gitu, ya. Yang turut menciptakan terbentuknya omset pada tahun 2018 itu sebesar berapa? 400 juta. Sehingga beban-beban yang tadi saya sebutkan tadi harus ditandingkan dengan omset penjualan pada periode yang sama.
ya, di mana omset penjualan tersebut diakui atau diperoleh. Ya, jadi sama, ketika pendapatan itu diakui pada tahun 2018, ya, maka beban juga harus diakui pada tahun yang sama. Itu yang namanya prinsip matching atau konsep penandingan. Oke, nah dasar pencatatan cash basis umumnya digunakan pada perusahaan yang tergolong kecil, ya, di mana kepemilikan modalnya itu hanya dimiliki oleh satu orang atau beberapa saja. Itu. Dan cash basis ini tidak akan menyajikan laporan keuangan yang akurat bagi para pemakainya. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang menengah ke atas, khususnya perusahaan yang modalnya dimiliki oleh banyak investor atau banyak pemegang saham, diharuskan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum itu menerapkan yang namanya accrual basis, ya, sebagai dasar pencatatan akuntansinya. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa accrual basis itu diharapkan mampu lebih transparan dan akuntabel, ya, di dalam menyajikan laporan keuangan kepada para investor selaku pemilik dana atau pemilik modal, ya, begitu. Nah, dengan pencatatan accrual basis ini juga memungkinkan bagi para pemakai laporan keuangan untuk memperoleh apa? Gambaran mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan secara lebih memadai dibandingkan dengan pencatatan cash basis, ya. Oke. Nah, itu kita sudah berbicara mengenai konsep penandingan. Ya, kita juga sudah berbicara mengenai tentang accrual sama cash basis. Nah, kita masuk ya ke topik yang ketiga itu mengenai penyesuaian. Ya, kita kita bahas dulu mengenai sifat dan proses penyesuaian. Ya, setelah ayat jurnal ya, kemarin kita sudah memposting ya. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu dimasukkan ke dalam neraca saldo, ya. Neraca saldo yang disusun sebelumnya itu belum dapat memenuhi kebutuhan yang dimaksud dalam penjelasan di atas tadi. Ya, dengan kata lain, masih ada pendapatan dan beban yang belum diperhitungkan sebagai pendapatan dan beban pada tahun berjalan. Ya, dapat dikatakan bahwa belum semua saldo yang disajikan, ya, saldo yang disajikan dalam neraca saldo itu belum dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, untuk itu ya, maka perlulah dilakukan yang namanya penyesuaian terhadap beberapa perkiraan-perkiraan atau terhadap beberapa akun dengan cara apa? Dengan cara membuat ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries, ya. Itu. Jadi neraca saldo yang kita buat kemarin itu, ya, belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya, ya. Maka harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya, ya. Untuk itu dilakukan yang namanya tahap penyesuaian, ya. Kita lihat, apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu, ya. Ya, di sini ada beberapa ahli, ya, yang Ibu buat, ya. Ada Hermawan, Marsha, dan Rif, ya. Di sini dikatakan bahwa the journal entries that bring that accounts up to date. The end of the accounting period are called adjusting entires. Ya, Hermawan dan Mashhad menyatakan ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang diperlukan pada setiap akhir periode akuntansi untuk memutakhirkan rekening dan untuk mengakui sepenuhnya pendapatan dan beban untuk periode yang bersangkutan berdasarkan akuntansi akrual. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jurnal penyesuaian itu merupakan ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, ya, untuk memperbaharui, meng-up to date tadi ya dikatakan, ya, memperbarui rekening atau akun agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga sepenuhnya dapat diakui, ya, pendapatan dan beban untuk periode yang bersangkutan berdasarkan akuntansi akrual. Jadi itulah pengertian dari jurnal penyesuaian. Bagaimana
supaya ya memang menggambarkan dalam keadaan yang sebenarnya begitu. Karena apa? Karena kita akan membuat yang namanya laporan keuangan. Ya kita harus melaporkan secara akuntabel, secara transparan begitu. Oke? Nah, lalu Bu, ya kita lihat. Mmm, Dikaitkan dengan jenisnya ya, jenis perusahaan dagang ya, baik ataupun jasa itu sama saja ya. Ada 8 ya, 8 item ya. 8 item yang memang harus membutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian. Apa-apa saja itu? Ya, beban yang masih harus dibayar, ya perhatikan. Beban yang masih harus dibayar atau beban terhutang. Accrue expense ya, yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau accrue revenue. Yang ketiga, beban dibayar di muka, prepaid expense. Yang keempat, pendapatan diterima di muka, unearned revenue. Yang selanjutnya, perlengkapan atau bahan habis pakai, supplies. Ya. Lalu ada penyusutan aktiva tetap, depreciation expense of fixed asset. Ya, lalu ada beban kerugian piutang atau bad debt expense. Lalu yang terakhir ada persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Jadi akun inilah yang membutuhkan jurnal penyesuaian. Hanya akun ini. Hanya 8 akun ini, 8 item ini. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas 4 saja, minggu depan kita akan bahas 4-nya lagi. Ya kita hanya membahas 4 beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. 4-nya lagi kita akan bahas di minggu depan. Oke, kita bahas satu persatu. Beban yang masih harus dibayar, ya, accrue expense. Nah, ini adalah beban-beban tertentu mungkin telah terjadi, tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai periode berikutnya. Beban yang masih harus dibayar. Dari situ kita bisa menganalisa, ya. Contohnya apa, Bu? Beban gaji, beban bunga, ya kan? Nah, pada akhir periode berjalan, ya dihitung beban-beban yang sudah terjadi pada periode bersangkutan. Namun belum dilakukan pembayaran. Kan begitu ya beban yang masih harus dibayar. Maka di akhir periode nanti, karena jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode akuntansi, ya maka saya katakan, maka di akhir periode akuntansi itu akan dibuat jurnalnya itu beban titik-titik pada hutang. Ya, beban titik-titik pada hutang. Kenapa saya buat titik-titik? Ya mungkin ya beban gaji, bisa beban bunga, ya kan? Nah, pada hutang titik-titik. Ya, contoh, ya sebuah perusahaan ya membayar upah karyawan setiap hari Sabtu, Minggu, setiap hari Sabtu, ya. Di mana pembayaran upah terakhir untuk tahun 2015 ini jatuh pada tanggal 26 Desember. Ya, hari Sabtu. Periode akuntansi perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Perusahaan menetapkan bahwa jumlah hari kerja itu ada 6 hari, yaitu dimulai dari hari Senin hingga Sabtu. Berapa total upah karyawan yang harus dibayarkan untuk setiap 6 hari kerja adalah 30 juta. Nah, besarnya total upah karyawan maksudnya ya, besarnya total upah karyawan yang dibayarkan untuk setiap 6 hari kerja itu adalah 30 juta. Nah, berdasarkan pencatatan accrual basis, upah karyawan yang selama 4 hari yang terdiri dari, lihat tadi kan tanggal 26 itu hari Sabtu jatuhnya. Nah, kan ada hari-hari lain. Hari-hari lain apa tuh? 27. 27 nggak dihitung? Enggak, Bu. Karena apa? Dia itu hari Minggu. Maka mulailah dari tanggal 28. 28, 29, 30, 31. Ya. Nah, 4 hari itu haruslah diakui sebagai bagian dari beban upah karyawan di tahun 2015.
Meskipun pembayarannya mungkin akan dilakukan di hari Sabtu pertama pada tahun 2016, karena tadi kan setiap hari Sabtu dibayar, ya. Maka ayat jurnal yang perlu dibuat pada tanggal 31 Desember adalah bagaimana? Seperti tadi langsung masukkan beban upah, karena ini berbicara upah. Beban upah pada utang upah nilainya 20 juta. Cara mencarinya bagaimana? 4/6 ya kan? 4 hari yang ini, yang belum dibayar kan beban yang masih harus dibayar. Per 6 ya, 6 hari kerja dikali upahnya. Per 6 hari itu berapa? 30 juta. Maka dapatlah hasilnya 20 juta. Itu untuk beban yang masih harus dibayar. Oke. Nah, contoh lain ini dapat kalian baca ya, ini contoh beban bunga. Nanti kalian baca ya. Sama saja prinsipnya seperti yang sebelumnya upah tadi. Ya. Oke. Nah, yang kedua ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini adalah pendapatan yang terjadi dan harus diakui sebagai pendapatan pada periode bersangkutan. Namun, penerimaan akan dilakukan pada periode berikutnya. Seperti apa? Pendapatan bunga. Ya, pada akhir periode berjalan, ya dihitung pendapatan yang sudah terjadi pada periode yang bersangkutan. Namun uangnya belum diterima. Ya, maka pada akhir periode nanti akan dibuat jurnal penyesuaiannya seperti apa? Ya, piutang bunga pada pendapatan bunga. Ya, ini jurnal penyesuaiannya. Tidak boleh yang lain dari ini, ya, piutang bunga pada pendapatan bunga. Ya, contohnya seperti apa ini? Pada tanggal 1 Desember 2008, perusahaan memberikan pinjaman uang, ya, kepada siapa gitu ya, senilai 100 juta. Pinjaman ini jangkanya 6 bulan, ya. Perusahaan akan menerima pokok pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Tanggal berapa? 1 Maret 2019 tahun depan. Ya kan, per 6 bulan. Ya, besarnya tingkat suku bunga itu disepakati oleh kedua belah pihak 9% per tahun. Ya, periode akuntansi perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Oke, berdasarkan pencatatan secara accrual basis, bunga pinjaman selama 4 bulan tadi yang mulai dari September, Oktober, November 2018 yang sudah terjadi ya di tahun 2018 tadi harus diakui sebagai pendapatan tahun 2008 juga. 2008 ya, maaf 2008. Ya meskipun nanti pembayaran itu per 6 bulan pada tanggal 1 Maret nantinya yang diterima. Maka perlu kita buat jurnal penyesuaian. Ya, bagaimana? Piutang bunga pada pendapatan bunga nilainya sebesar 3 juta. Ya, caranya bagaimana? 4/12 dari 1 tahun. Dikali bunganya, berapa bunganya? 9%. Ya, dikali 100 juta. Maka dapatlah hasilnya itu 3 juta. Oke, baik yang ketiga, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah beban yang seluruh pembayarannya itu dilakukan terlebih dahulu. Ya, di muka, prepaid. Ya, tetapi masa manfaatnya, atas pembayaran tersebut dinikmati untuk beberapa waktu periode yang akan datang. Contohnya apa? Beban dibayar di muka, ya, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Pokoknya ada kata-kata dibayar di muka. Ya artinya kita kayak kos-kosan itu ketika kita membayar, setahun ke depan, padahal kita baru menikmati 1 bulan gitu. Jadi kita di depan membayar, berarti itu sewa dibayar di muka, ya. Nah, berbicara mengenai ayat jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka ini tergantung, ya, tergantung pada pendekatan apa yang digunakan pada saat mencatat transaksinya itu tadi. Ya, pada saat menganalisis transaksi ya. Ada 2 pendekatan dalam pencatatan pembayaran beban dibayar di muka. Ada 2 pencatatan.
Ini khusus pembayaran beban dibayar di muka. Ada pendekatan neraca, ya balanced approach, dan pendekatan rugi laba income statement approach. Ya ada 2, kita bahas. Eee, pendekatan ada 2 metode penyesuaian untuk prepaid expense, ya, pendekatan neraca, ya, dan pendekatan rugi laba, ya. Nah, ini sama konsisten ya, ketika misalnya kita menggunakan apa saja, nilainya itu akan menghasilkan nilai akhir yang sama, ya, tinggal kita pilih salah satu metode. Ya, kita bahas. Ketika eee dia mencatat dengan menggunakan pendekatan neraca. Ya, berarti dia mencatat ya sebagai akun aset. Ya, pengeluaran dicatat sebagai akun aset. Ya, bisa kalian analisa analisa. Pengeluaran dicatat sebagai akun aset, berarti harta, ya. Berarti diakui sebagai harta terlebih dahulu, maka prepaid expense-nya itu dicatat di sebelah debit dan akun kontranya, lawannya, kas, dicatat di sebelah kredit. Contoh, ini kan contohnya, contoh ya. Ini timbul ya, ini misalnya ini kan, jurnal pada saat kita ada transaksi ketika kita, mencatat dengan pendekatan neraca. Contoh, perusahaan membayar, beban, sewa, ya beban sewa untuk 5 tahun ke depan, senilai 5 juta contoh kan. Nah, bagaimana membuat jurnalnya? Tergantung pendekatan apa yang kita gunakan. Ya, ketika pendekatan neraca, berarti sewa dibayar di muka pada kas. Ingat, menjurnal. Ya, sewa dibayar di muka. Ya, berarti sewa dibayar di muka ini masih hartanya si perusahaan. Karena apa? Karena belum kita nikmati. Iya enggak? Ya, misalnya, ini jurnal umumnya begitu. Nah, lalu ya, ini dia mencatat pendekatan neraca. Lalu ya, pada akhir periode akuntansi ini tetap harus disesuaikan. Mau di pendekatan neraca laba rugi harus tetap disesuaikan. Ya, ini Ibu tunjukkan. Ini pendekatan neraca ya. Pada akhir periode akuntansi dihitung ya, berapa yang benar-benar sudah menjadi beban. Berapa yang benar-benar sudah menjadi beban atau sudah dimanfaatkan, ya. Sudah dimanfaatkan sewanya tadi. Kemudian apa? Dibuatlah jurnal penyesuaian. Jadi nanti nilai yang pada jurnal penyesuaian ini adalah yang benar-benar sudah menjadi beban atau sudah dimanfaatkan. Maka jurnalnya apa? Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nilainya ini apa? Yang benar-benar sudah menjadi beban atau yang sudah dimanfaatkan pada akhir periode akuntansi. Ya, kita lihat ya. Yang kedua itu pengeluaran dicatat sebagai akun beban atau pendekatan laba rugi. Ya, tadi pendekatan neraca dicatat sebagai harta, aset, ini sebagai beban dia, karena dia menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, dicatat langsung sebagai beban, ya, maka bebannya itu dicatat di sebelah debit dan akun kontranya, adalah pengeluaran kas di sisi kredit. Nah, contohnya kayak tadi, perusahaan membayar sewa, ya, beban sewa untuk 5 tahun ke depan, ya, senilai 5 juta. Nah, perusahaan bisa nggak mencatatnya sebagai beban? Bisa, Bu, kalau dia menggunakan pendekatan laba rugi. Bagaimana? Beban sewa pada kas. Ya, beban sewa pada kas. Itu jurnalnya. Bebannya bertambah, kasnya berkurang. Itu sudah nggak usah kita bahas ya. Saya menganggap itu kalian semua paham sudah. Ya. Beban sewa pada kas. Lalu pada akhir periode akuntansi, tentulah ya, tentu menjadi tidak tepat apabila beban-beban dibayar di muka itu seluruhnya dianggap sebagai beban pada periode tersebut. Karena apa? Karena mungkin saja masih ada manfaat yang belum kita nikmati, sehingga tidak boleh diakui sebagai beban perusahaan pada periode tersebut. Kan tadi perusahaan untuk membayar 5 tahun ke depan. Sementara
pelaporan itu per 1 tahun. Kan tidak tepat rasanya ketika 5 tahunnya itu langsung kita akui. Di tahun yang itu, gitu, pada 1 tahun itu, gitu, ya. Karena apa? Karena memang ada manfaat yang belum kita nikmati. Ya sisanya berapa? 4 tahun lagi, gitu kan. Sehingga tidak boleh itu tadi, sehingga tidak boleh diakui sebagai beban perusahaan pada periode tersebut. Untuk itu, ya, untuk itu, dihitunglah berapa yang belum menjadi beban, yang belum dimanfaatkan. Maka dibutuhkanlah jurnal penyesuaian. Nanti jumlah yang belum menjadi beban tersebut akan diakui sebagai harta, jelas ya, karena belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi hartanya perusahaan, ya kan? Dengan akun perkiraan titik-titik dibayar di muka. Ya, kayak ginilah jurnal penyesuaiannya. Titik-titik dibayar di muka. Kenapa saya buat titik-titik? Bisalah nanti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, ya. Pada apa? Pada beban sewa. Nanti nilainya itu yang belum dimanfaatkan. Kalau tadi pendekatan neraca yang sudah dimanfaatkan, kalau pendekatan laba rugi yang belum dimanfaatkan. Jadi berbeda. Oke? Nah, kita lihat contoh. Nah, contoh. Perusahaan Triboy pada tanggal 2 Januari 2018 membayar sewa untuk jangka waktu 4 tahun ke depan sebesar 24 juta. Perusahaan Triboy itu sudah memanfaatkan sewa selama 1 tahun atau 12 bulan ya. Dari bulan Januari sampai Desember. Ya 31 Desember 2018. Sementara jangka waktunya itu kan ada 4 tahun tadi ya. Nah, buatlah jurnal saat pembayaran, ya jurnal umum maksudnya, saat pembayaran untuk uang sewa dan ayo jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018. Baik, kita mulai dari pendekatan neraca. Ya, pendekatan neraca. Nah, pada saat dia membayar uang sewa pada tanggal 2 Januari tadi ini, ya kan? Kita harus buat dulu jurnal umumnya, kan begitu ya. Nah, kalau pendekatan neraca ingat, dia dicatat sebagai apa? Aset. Maka muncullah sewa dibayar di muka pada kas 24 juta. Kan begitu nanti jurnal umumnya kan. Nah, pada akhir periode ya, nanti akan dihitung ya, dihitung berapa dari jumlah sewa yang dibayar di muka itu yang sudah dimanfaatkan atau yang benar-benar menjadi beban, yang sudah dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Ya udah tinggal dikalikan aja ya. 12 dibagi 48 masanya itu yang sudah dinikmati 12, masanya 48 dikali total sewanya 24 juta sama dengan 6 juta. Maka langsung kita buat jurnal penyesuaiannya sesuai dengan jurnal penyesuaian pendekatan neraca. Beban sewa ya, pada sewa dibayar di muka 6 juta. Ya. Kita lihat bagaimana pendekatan rugi laba, ya. Nah, pada saat dia membayar uang sewa, muncul jurnalnya itu beban sewa pada kas. Ingat, pendekatan rugi laba itu ya pada saat pembayaran dia itu dicatat sebagai beban, bukan sebagai apa? Aset ya. Jadi maka timbullah beban sewa pada kas 24 juta. Nah, lalu pada akhir periode akuntansi akan dihitung berapa yang belum menjadi beban atau yang belum kita manfaatkan. Ya, belum kita nikmati sebagai perusahaan. Caranya bagaimana? Sisanya berapa? Tadi kan sudah dinikmati 1 tahun, 12. Berarti tinggal 48 kurang 12, 36 dibagi 48 kali 24 juta. Sama dengan 18 juta. Nah, angka yang inilah kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya beda. Ya, yang yang belum dinikmati. Berarti masih menjadi harta kita. Ya, dengan akun apa? Sewa dibayar di muka, pada beban sewa nilainya 18 juta. Kan terlihat perbedaannya. Dari segi jurnalnya beda dan dari segi nilainya juga berbeda. Gitu. Jadi nanti dilihat dia pencatatan pendapatannya itu dan bebannya itu dia pendekatan apa, begitu. Oke, nah ini kita bahas sekarang mengenai pendapatan diterima di muka tadi, beban diterima di muka.
Ya, kita masuk ke pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sudah diterima terlebih dahulu, namun jasa atau penyerahan barang akan dilakukan di kemudian hari. Ya, seperti apa? Ya, penjualan diterima di muka, sewa diterima di muka. Ya, beda ya. Asuransi diterima di muka, iklan diterima di muka. Oke. Aya jurnal penyesuaian terhadap pendapatan ini sama seperti beban juga, beban yang dibayar di muka, ya. Ya, beban dibayar di muka, tidak pernah beban diterima, ya. Tergantung pada pendekatan apa yang dia gunakan. Ada 2 pendekatan, sama, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi, ya. Atau pendekatan neraca itu sering dikatakan balance sheet approach, pendekatan rugi laba itu income statement approach. Oke, kita bahas. Yang pertama pendekatan neraca atau balance sheet approach. Nah, dalam pendekatan ini, ketika terjadi transaksi, ya, ketika terjadi transaksi, dicatat itu sebagai kewajiban atau liabilities. Dengan akun apa? Unearned. Diterima di muka titik-titik. Dengan ayat jurnal seperti ini. Kas pada pendapatan titik-titik diterima di muka. Kenapa Ibu buat titik-titik? Bisa saja ada sewa, ada asuransi, ya. Terserah. Oke. Nah, pada akhir tahun itu dihitung berapa yang benar-benar sudah menjadi pendapatan atau yang sudah dilaksanakan. Maka dibuatlah ayat jurnalnya itu pendapatan titik-titik diterima di muka pada pendapatan titik-titik. Ya, jadi nanti contoh ya, ketika misalnya ada sebuah transaksi ya kan, mengenai, pendapatan diterima di muka, ya kan. Nah, jadi dalam pendekatan neraca ini, dia itu dicatat sebagai kewajiban atau hutang perusahaan. Artinya, ketika ada pendapatan yang di diterima oleh si perusahaan, tapi si perusahaan belum memberikan jasanya, ya itu merupakan utang bagi si ini kan, si perusahaan terhadap si klien, si pelanggan. Iya. Jadi itu dia, pendekatan neraca itu dicatat sebagai hutang. Maka timbullah kas. Kasnya jelas bertambah, ya, jelas bertambah. Lalu pendapatan diterima di mukanya itu bertambah juga di sisi kredit. Ya, di sisi kredit. Ya, artinya utang di sini. Ya, utang bertambah di mana? Di kredit. Ya, walaupun nanti nama akunnya itu pendapatan titik-titik diterima di muka. Oke, jadi dia dicatat sebagai hutang. Oke, nah, oke. Lalu bagaimana kalau dia pendekatan laba rugi? Ya, kalau misalnya terjadi transaksi, ya, dia itu dicatat sebagai pendapatan seperti biasa. Dengan ayat jurnal apa ketika ada pendapatan, ya kita tinggal mencatat kas pada pendapatan, kan gitu. Ketika ada transaksi tentang pendapatan, ya kita tinggal catat kas pada pendapatan. Lalu pada akhir periode itu akan dihitung, ya dihitung yang belum menjadi pendapatan, yang belum menjadi pendapatan. Maka dibuatlah jurnal penyesuaiannya pendapatan titik-titik pada pendapatan titik-titik diterima di muka. Nanti nih angkanya ini yang belum menjadi pendapatan, yang belum menjadi pendapatan. Oke, contoh, kita masuk ke contoh ya. Pada tanggal 1 Juli, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan apartemen. Jadi ini ada perusahaan penyewaan apartemen ya menerima uang tunai sebesar 15 juta atas penyewaan sebuah kamar dari seorang pelanggan untuk 3 tahun, jangka waktunya 3 tahun. Nah, ini terjadi pada tahun 2018. Nah, dia katakan, buatlah jurnal saat penerimaan uang sewa. Saat penerimaan uang sewa jurnal umumnya ini kan, dan ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember. Baik, kita buat.
pendekatan neraca, ya, jurnal yang akan kita buat pada saat, menerima uang sewa, pendekatan neraca. Ingat, dia dicatat sebagai hutang, ya kan? Hutang dengan akun apa? Pendapatan titik-titik diterima di muka. Maka muncullah kas pada pendapatan sewa. Karena ini tadi kan sewa ya, pendapatan sewa diterima di muka, nilainya 15 juta. Lalu pada akhir periode akuntansi akan dihitung, ya dari jumlah yang 15 juta itu mana yang benar-benar sudah diakui sebagai pendapatan pada periode itu, pada periode 2018. Ya, caranya bagaimana? Tinggal dihitung dari Juli ke Desember berapa? 6 bulan. Jangka waktunya 3 tahun, berapa? 36 bulan. Tinggal kita bagikan 6/36 dikali 15 juta. 2.500.000. Nah, 2.500.000 inilah yang memang sudah benar-benar dapat kita akui sebagai pendapatan si perusahaan pada tahun 2018. Maka nilai inilah kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian pendapatan. Sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Kalau ini akunnya tidak boleh dirubah-rubah ya. Harus sesuai dengan ketentuan ayat jurnal penyesuaian. Ya, itu sudah ditentukan, begitu ya. Nah, sebesar 2.500.000 yang benar-benar sudah menjadi pendapatan bagi si perusahaan. Oke? Lalu, kalau pendekatan rugi laba, ingat kalau dia pendekatan rugi laba dia dicatat sebagai pendapatan. Nah, maka ketika ada transaksi kita buat jurnalnya itu kas pada pendapatan seperti biasa. Kas pada pendapatan sewa. Ya, ketika ada transaksi yang berhubungan dengan pendapatan, ya begitu, kas pada pendapatan sewa 15 juta. Lalu pada akhir periode akuntansi akan kita sesuaikan ya dengan cara apa? Menghitung yang belum diakui sebagai pendapatan. Ya, tadi kan untuk 3 tahun. Sementara ini kita pelaporan pada tahun 2018. Nah, yang belum diakui ada berapa bulan lagi? Tinggal kita kurangkan, 36 dikurang 6 bulan. Dari Juli sampai Desember 2018 ada 6 bulan. Berarti 30/36 kali 15 juta sama dengan 12.500.000. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya. Pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 12.500.000 ya. Kelihatan bedanya ketika kita menggunakan pendekatan neraca ya dan ketika kita menggunakan pendekatan rugi laba. Oke, baik, saya rasa cukup sekian penjelasan saya ya. Untuk 4 item berikutnya akan kita bahas, pada pertemuan berikutnya, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.